Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 27 Januari 2022. Judul renungan, Yusuf dan Daud. Diambil dari Nats Kejadian pasal 39 ayat 6-13. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dilanjutkan Nats 2 Samuel pasal 11 ayat 1-4. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Ada orang yang lemah dalam keuangan, kekuasaan, jabatan, tahta, pria wanita, atau godaan seksual. Setiap orang perlu berhati-hati terhadap kelemahannya sendiri agar tidak lengah dan jatuh ke dalam dosa. Belajar mengenai kelemahan, dua tokoh yakni Yusuf dan Daud dapat menjadi perbandingan yang baik. Yusuf digodai oleh istri tuannya Potifar untuk melakukan zina. Godaan demi godaan ia terima, ditepisnya dengan baik. Bahkan ketika godaan itu datang dalam keadaan yang mendukung, Yusuf tetap tidak mau melakukannya, bahkan lari meninggalkan istri Potifar. Alasannya hanya satu, yakni Yusuf tidak mau berkompromi dengan dosa. Namun berbeda dengan Daud. Selepas ia beristirahat di istananya, ia menjumpai sebuah pemandangan yang tidak seharusnya ia lihat. Pemandangan itu membawanya untuk melakukan dosa zina dengan Batsheba. Padahal Daud dikenal sebagai raja yang bijaksana dan dekat dengan Tuhan. Namun karena sikap komprominya, ia mudah jatuh ke dalam dosa. Sebagai umat perjanjian dan umat pilihan Allah, bukan berarti kita akan kuat dan mampu selalu terhindar dari godaan dosa. Alkitab mencatat bahwa penting sekali kita selalu mengambil sikap berjaga-jaga. Sebab iblis serupa singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Dengan kata lain, iblis tahu kelemahan kita dan menantikan waktu kita akan lengah terhadap dosa. Untuk itu, kita perlu dua hal dalam berjaga-jaga, yakni pertama, selalu mengingat dan melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Kedua, tidak berkompromi terhadap dosa apapun. Berkompromi terhadap dosa sama dengan tidak menghormati anugerah keselamatan yang telah dicurahkan oleh Yesus di kayu salib bagi pengampunan dosa kita. Kiranya Tuhan dimuliakan.